Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pokok pembahasan di sini yang akan saya bahas ada 6 pokok. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Pokok yang kedua, prinsip persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, rumus persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang kelima, komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Ada akun aset, akun kewajiban atau liabilitas, akun ekuitas, dan pokok yang kelima yaitu contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Pokok pembahasan yang kedua yaitu prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis adalah menghubungkan antara harta perusahaan dengan utang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk ke dalam bagian aktiva, sedangkan utang dan modal masuk ke dalam bagian pasiva. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Manfaatnya yang pertama, jadi sumber catatan
yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya akan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Pokok pembahasan yang kelima tentang komponen persamaan dasar akuntansi. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi yaitu ada akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Akun aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Uang kas yang tunai maupun cek kontan juga termasuk dalam aset perusahaan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Yang kedua, akun kewajiban. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Yang ketiga, akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu contoh soal persamaan dasar akuntansi. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, tanggal 1 Juni pemilik
Andi Nugraha melakukan investasi secara tunai senilai 500.000 dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Untuk tanggal 3 Juni dibeli peralatan dengan pembayaran kredit senilai 300.000. Tanggal 5 Juni dibayar sewa senilai 10.000 dan biaya lainnya senilai 5.000. Tanggal 10 Juni dibayar kewajiban utang kepada kreditur sebesar 50.000. Nah, di sini ada tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Nah, di sini ada tanggal 1 Juni. Soalnya yang tadi yaitu tanggal 1 Juni pemilik Andi Nugraha melakukan investasi secara tunai 500.000 dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Pada tabel persamaan dasar akuntansinya yaitu pada aset 580, pada utang plus modal yaitu 580. Untuk tanggal 3 Juni dibeli peralatan dengan pembayaran kredit senilai 300.000. Pada tabel persamaan dasar akuntansinya pada aset peralatan 300, pada utang 300. Pada tanggal 5 Januari dibayar sewa senilai 10.000 dan biaya lainnya 5.000. Pada tabelnya pada aset 500, pada modal 580. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya Andi Nugraha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.